Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan mengangkat mereka yang beriman. Tuhan mengangkat mereka yang beriman didasarkan ilmu. Diangkat oleh Allah beberapa derajat. Jadi kalau menurut hadis Nabi, derajat orang berilmu itu dibanding kita anak awam itu jauh lah. Jadi pada malam ini kita bicarakan ilmu ini ada dua lah. Yang pertama menjadi Imam Ghazali ilmu zahir. Yang kedua ilmu batin. Jadi pertama ilmu zahir. Ilmu zahir ini ada dua. Yang pertama ilmu zahir. Ilmu zahir ini bertalian, berhubungan dengan lidah, non baca-bacaan, dengan perbuatan, berdiri betul, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, itu dikatakan ilmu zahir. Jadi ya ta'allaqu ala jawari. Ilmu zahir ini berhubungan dengan anggota badan. Ini ya ta'allaqu. Ada. Jadi ilmu zahir ini berhubungan bertalian dan gerak anggota. Ilmu zahir ini ada dua. Yang pertama syariat. Ini syariat yang pertama dulu. Nah kedua tarekat. Dikatakan ilmu zahir syariat lawan tarekat. Dibagi pula syariat kepada dua pula. Syariatullah lawan syariatun Nabi. Nah dikatakan syariatullah perintah dari Allah. Perintah Tuhan kan ada banyak. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, naik haji kada mampu melaksanakan. Itu yang dikatakan syariatullah atau sunnatullah. Ini bahasanya macam-macam. Ada orang bawa kelima sunnatullah, ada yang mengatakan syariatullah. Sama aja lah. Nah kedua syariatul rasul. Nah syariat rasul, ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Nah kayak sembahyang qobliyah lan ba'diyah. Ini ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Itu bukan diperintah Tuhan. Nabi yang melakukan ibadah sembahyang qobliyah lan ba'diyah, termasuk sembahyang duha, pokoknya sembahyang sunat lah. Ini ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Nah itu yang dikatakan syariatun Nabi atau sunnah Nabi lah. Tarawih masuk. Nah, pokoknya itu ada perintah Tuhan. Nabi melakukannya. Kenapa jadi Nabi lakukan? Mbak ditanya oleh sahabat, makanya Rasulullah pian beristirahat aja banyak-banyak, urusan nambah himat-himat nah ya kalau. Nabi jawab, la'an aku na abdan syakur, aku ingin menjadi hamba nang bersyukur. Nabi bersyukur menggunakan nikmat. Nah Allah berikan untuk ibadah kepada Tuhan. Nah ibadah sunat tadi, qobliyah atau ba'diyah, termasuk haji tadi tarawih. Nah kemudian yang kedua yang dikatakan ilmu zahir, tarekat. Nah tarekat itu banyak.
DNU aja lebih 60 tarekat. Nang kita ada di Kalimantan Selatan hanya 2 tarekat aja ntar kena. Pertama tarekat Sajaliyah, yang kedua tarekat Samaniyah, itu aja. Tarekat Sajaliyah ini ngalih juga, nang nyalaman tarekat Samaniyah. Maka Jaguria diamalkan tiap subuh. Mbak Isa sugih kena ketuha jar gurije boleh juga. Salah seorang ulama yang terkaya masa itu gurije. Nah nyara kita bicara yang kedua, ilmu batin. Nah ini tema kita malam ini, ilmu batin. Nah, ilmu batin. Ilmu batin ini masalah di dalam. Masalah. Jadi ilmu batin. Ilmu batin ini kalau anunya ta'rifnya lah. Ya ta'allaku. Nah. Ini ilmu batin. Ilmu batin yata'allaku bil imani wal yakini wal mahsusati wal musyahadah. Ilmu batin berhubungan atau bertalian dengan masalah kepercayaan atau masalah keimanan. Kalau menurut Imam Syafi'i, ujar beliau al-imanu bil qalbi, iman itu letakkan di hati. Memang hati ini harap. Kalau Nabi mengatakan raja pada diri kita hati. Nah, ini ujar Nabi lah. Lawan yang kedua pulang ilmu batin ini berhubungan dengan keyakinan. Dan berhubungan juga dengan perasaan. Mahsusat kalau bahasa Arab. Dan yang terakhir ilmu batin berhubungan dengan pandangan akal. Kan akal di dalam juga nih. Dalam kepala, ya batin juga ya kalau. Nah, ini yang dikatakan ilmu batin. Ilmu batin ini terbagi kepada 2 pulang. Ini perinciannya lah. Yang kasimu. Nah itu kalau orang belajar nang bujur-bujur lah. Ini rumusnya nih. Kalau rumusnya di bengkel tuh nah. Orang dudukan merumus pakai nuker buntut kadang kanannya juga kan. Ini rumus yang bujur-bujur. Kadang di bengkel aja. Tuh di Banjar tuh di godangan tuh nah jika mau rumus. Kadang sugihnya kadang naik kalau. Watang kasimu ilmu batin. Nah. Ala kismain. Jadi yang pertama ilmu hakikat. Yang kedua ilmu ma'rifat. Nah, ilmu batin, ilmu yang bertalian dengan keimanan, keyakinan, perasaan dan pandangan akal. Itu terbagi kepada 2. Pertama ilmu hakikat dan yang kedua ilmu ma'rifat. Nah ini yang jarang kita dengar. Nah ini kita bicarakan. Amun ilmu jahil ini sudah pahalanya kayak ini, pahalanya kayak ini. Tapi aku di Banjar semalam lah. Kamu kalau kamu memberikan manfaat faedah juga sangat sampai ilmu batinnya lah. Nah, ini banyak contoh-contohnya sudah lah. Ilmu batin main ya. Aduh, syariawan bahkan ada merokok pun sakit. Nak merokok saja sakit. Tapi ada panjang umur kan sampai 70. Jadi ilmu batin terbagi kepada 2. Pertama ilmu hakikat. Nah kedua ilmu ma'rifat. Nah penting lah ya. Penting. Karena sudah banyak baktinya kan dengan ilmu batin. Orang ini mati lenyap. Tenang.
4 bulan garing gelisah ya Allah. Dapatnya ilmu batin, tenang. Terbayang-bayang Rasulullah hujanan, menangiskan berkisah anakku kurang. Jadi jari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini kalau kisah gereja Qutbul Ulum, wali kutub di bidang ilmu pengetahuan. Nyada wali ngarajin beramal. Ada juga wali rajin bersedekah, ada juga wah sedekahnya jadi wali juga ya kalau. Ada juga wali nang lapang dada. Kayak apapun orang menyambati, kayak apapun menyumpahi tanah aja sidihnya lah, itu wali juga. Wali ini 41 tingkatan. Yang paling tertinggi dari wali ya wali kutub. Jadi Imam Ghazali malam yatagalgal bi ilmina yukhafu alaihi su'ul khatimah, bahwa la ya'lam, barang siapa yang kadang mendalami atau kadang mempelajari ilmu kami, maksudnya ilmu batin, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini ada 2, mati dalam keadaan fasik atau mati dalam keadaan dosa besar. Nah, itu masuk sekolah. Kalau mati kafir bukan mati Islam. Kalau fasik ini kan karena dosa, tapi dosanya misalnya disiksa sampai kan diangkat 2 lah. Kalau mati dalam dosa besar tawas itu karena adanya syirik di dalam hati ini adanya syirik, tegana terlawas sedikit ya Allah. Nang kita harapkan nang kayak Pak supaya seperti kilat lawan kada dihisap dengan adanya ilmu batin ini. Ilmu batin ada 2 tadi. Pertama ilmu hakikat, nang kedua ilmu ma'rifat. Menurut Imam Ghazali, bagi orang yang kada mendalaminya, dia kada tahu bahwa dirinya di dalam dosa besar. Jadi pertama mati dalam keadaan su'ul khatimah. Arti daripada su'ul khatimah mati dalam keadaan fasik. Yang kedua mati dalam keadaan dosa, tapi mati dalam mukmin dalam Islam juga. Satu saat dibangkitkan. Kalau mati kafir ini bukan urusan orang Islam ini kan. Urusan selama-lamanya di sana ya. Nah, hanya kita yang pertama membicarakan tentang ilmu hakikat. Ilmu hakikat nih. Ilmu hakikat. Arti ilmu hakikat, ilmu membicarakan tentang sebenar-benar diri. Jadi ilmu hakikat ini terbagi kepada 2 lah. Satu masalah hakikatun nafsi. Ini kayak itu tulisannya. Yang kedua masalah hakikatur ruh. Nih. Jadi ilmu hakikat, ilmu mengenai tentang sebenar-benar diri. Hakikat terbagi kepada 2. Jadi yang pertama hakikatun nafsi. Arti daripada hakikatun nafsi sebenar-benar diri. Diri yang mana? Diri yang ada. Jadi artinya diri jasmani, diri yang ada. Sebenar-benar diri pada hakikat sebenarnya menurut Nabi, ini bukan menurut pendapat lah, min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar diri, maksud diri sini diri jasmani. Pada hakikat menurut Nabi adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hakikatur ruh, sebenar-benar ruh. Kita punya ruh. Sebenar-benar ruh kita apa? Sebenar-benar ruh pun pada hakikat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hakikat, ilmu membicarakan tentang sebenar-benar diri. Apakah itu diri jasmani atau rohani? Sebenar-benar diri jasmani dan rohani pada hakikat
menurut Nabi adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan wahuma aja bil hakikati. Wahuma bil hakikati, keduanya jasmani rohani pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijarah arwah Guru Haji Anak Lam Bati-Bati. Waktu sini meninggal aku garing ada tulak. Nurdin tulak. Nurdin kita di Taruna tulak. Awak sini tuh lama jadi nih. Putih kuningnya. Sini lama kan putih kuning. Ini si Nurdin berkesalan aku mbak datang di sana langsung lapor lawan bos yang di Jalan Jati. Dia datang ke sana tulak. Lama awak lawan kuning awak jadi. Nah kejar dipatah. Ini orang mati putih kuning. Nah ujar sidin kalau sudah ujar Nabi bahwa diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak kita sebagai umat harus mempercayainya. Jangan sampai kada percaya. Amun Nabi aja sehingga ada dipercaya, siapa lagi nih percaya? Amun nyawa juga kada percaya, kamu bisa turun kamar lagi di sini tuh Guru Haji Anang. Jadi kami bila ke sana pas saya di mobil, pada melihat bibinya dia kan pina bungas, menjaga di Mama Sidin datang. Ada aku ya kalau bakawan Raji bertiga dari Banjar bertaksi aja ke Bati-Bati kan sedangkala menuntut ilmu tuh nah. Karena kita ingin selamat ya. Sebab sini kayak menakutkan. Bila KTP dimaamalakan, KTP menggawi kada dihiran di Sidin. Pernah kami dikancing lawang Sidin semalaman di bernyamuk nah di Bati-Bati bari bernyamuk sampai ini kalau bisa nyamuk bernyamuk. Maka rangit itu kan nyamuk rangit gatal. Pas saya bilang nak tulak berhemat nah. 2 hari sebelumnya sudah berhemat jelah. Katanya nak hari itu aja. Jasanya penuh. Nah itu untungnya berguru orang bari. Aman di Majlis Ta'lim itu kada kau disangiti, aja dulu sangiti kada turun lagi. Nah kada benar ni memuritan bukan murid. Loh. Alhamdulillah sampai sekarang aku manfaat ilmu aku ya kan berkatnya kayak itu nah. Ini sekolah sambil lalu apaan jadinya ya. Nah ilmu hakikat, ilmu membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani atau rohani? Sebenar-benar diri jasmani dan rohani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan sedikit. Nah. Jadi kayak ini pulang satu, ya, ini satu. Nah, nih satu. Al hakikatu asal. Hakikatu asal apa yo? Aslun nafsi. Nah. Ini kayak ini nah. Al hakikatu aslun. Kan kita tadi bicara hakikat. Bicara mengenai tentang sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri apakah diri jasmani atau rohani pada hakikat menurut Nabi, bukan berpendapat, adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan pertama, al hakikatu aslun. Hakikat itu asal. Asal apa? Aslun nafsi, asal diri. Maksud asal diri Nur Muhammad. Ini asal diri kita nah. Ini asal diri kita. Asal diri kita adalah Nur Muhammad. Siapa sih yang mengatakan asal diri Nur Muhammad? Mau kalau ditakoni untuk Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu datang kepada Nabi kita. Apa kata Jabir? Bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bertanya